konstruksi ya, ingat-ingat lagi omsetnya berapa sih Januari yang lalu, 3 bulan lalu, hingga membuat menjadi laporan keuangan. Nah, itu template-nya sudah ada. Memang belum, kendalanya gitu ya, UMKM lupa ya Pak Tanya, lupa ngisi. Iya. Itu penting. Nanti materinya di-share nggak? Boleh di-share ya. Boleh. Biar bisa saya masukkan gitu. Iya, betul. Tadi sudah boleh di-share Bu. Mungkin Bu Dini baru gabung. Intinya seperti itu. Ya, nanti template-nya sudah ada di kolom chat. Nanti Patar bantu ya untuk download. Jadi teman-teman yang belajar malam hari ini di SKI dapat template-nya, tinggal diisi, otomatis jadi laporan keuangan. Terima kasih Bu Dini. Semoga sukses terus usahanya ya. Oke. Jangan lupa catat laporan keuangannya ya, transaksinya. Siap. Oke. Ya, silakan lanjut lagi. Baik. Kita lanjut lagi Pak Tar ya, materi kita. Ya, siap. Jadi setelah isu-isu ya, kita lanjut lagi. Ini teman-teman yang selain laporan pajak ya, teman-teman yang karena sudah akhir tahun nih biasanya melihat kinerjanya. Nah, saya di Jezer template kedua ya. Di sini adalah teman-teman punya ya. Di sini laporan pertama pajak dulu ya. Saya tambahin ini, saya juga share juga. Teman-teman bisa download ya di Google Drive-nya BBSKI ya. Di sini teman-teman untuk PPN ya, mungkin teman-teman ini juga dikenakan ya, teman-teman untuk PPN gimana sih menentukan produk teman-teman yang termasuk sudah PPM atau belum ada barangnya ya. Nah ini teman-teman saya udah kasih formatnya ya, misalkan harga barangnya 1.100.000, PPN-nya 110 ya. Ini tinggal teman-teman isi mau pakai PPN atau tidak PPN. Nah, kadang kita toko online kan masih ada potongan ya, kena pajak 10% nih, sudah disiapkan, teman-teman tinggal isi harga kita sudah termasuk PPN atau belum. Dari segi jual ya, tadi kalau segi pembeli, kita beli ke minimarket, sudah termasuk PPN harga kita. Kita makan di restoran, kita dikenakan PPN 10%. Nah, kita balik kalau kita sebagai produsennya yang jual ya, ini teman-teman bisa kasih harga saya sudah termasuk PPN atau belum 10% ya. Mungkin tapi belum disahkan ya. Itu tahun kata Bu Sriani ya akan naik ya tahun depan, nggak 10% lagi tapi 11%. Tapi belum pasti ya, kemungkinan ya. Nah, ini perpajakan tuh harus ikut update terus ya. Kayak tadi Mas Wahid Muhammad Wafi ya, itu juga bikin PT dalam waktu cepat dengan biaya 50.000 itu bisa ya, sudah diupdate terus. Nah, yang kedua, ini kita lihat bahwa mungkin teman-teman yang sudah bergerak ya di ekspor impor ya, termasuk memiliki barang-barang mewah, nah itu ada namanya PPN BM ya, barang mewah, pajaknya yang terbaru 20% tarif. Jadi ada double ya. Misalkan datangin mobil mewah gitu ya. Nah, itu pajaknya ada dua, tarif PPN 10% dan pajak barang mewahnya 10%. Nah, teman-teman juga bisa isi ya. Terus juga yang PPh pasal 23 ini proyek ya, yang teman-teman bekerja di bidang proyek, teman-teman yang mungkin menulis buku ya, ini ada tarif pasal 23 untuk royalti ya. Terus juga jasa perbaikan, perawatan ya, yang produknya berupa jasa, ini teman-teman bisa kena pasal 23 ya. Bunga simpanan, koperasi, jasa pesanan, ini sudah template ya, konstruksi. Juga pribadi ya sampai ke badan tadi ya, di kasus 14. Teman-teman bisa otak-atik di sini ya. Itu tarifnya seperti apa ya. Baik, ini template-nya teman-teman bisa bagi ya. Template yang sudah dibahas apa bisa di-share? Nah, nanti di-share lagi ya yang baru gabung ya. Oke, yang kedua kita mau lihat laporan laba rugi ya. Nah, ini saya sudah templatekan lagi, nanti teman-teman bisa share lagi. Di sini adalah analisis data ya, teman-teman yang sudah berjalan usahanya. Di sini saya juga kasih template ya, SKI kasih template. Ini mengenai membaca data, menganalisis laporan berdasarkan data menggunakan grafik ya. Di sini teman-teman bisa lihat mungkin punya anggaran, punya target realisasinya tercapai atau enggak di tahun 2021 ini, atau kita punya anggaran dan target untuk tahun depan ya. Ini sudah ngeling semua, teman-teman bisa pakai ya. Terus juga biaya operasional kita evaluasi, ini biaya-biaya apa saja yang
sangat besar nih dalam 1 tahun ya, antara gaji, sewa, listrik, ya, telepon dan lain-lain bisa diefisiensi lagi ya. Apalagi sejak COVID pandemik nih ada masalah apa nih ya. Jadi biaya apa yang tinggi ya, penjualannya juga bisa teman-teman pakai di sini ya. Template-nya nanti saya share lagi ya, laporan penjualan dari sini juga teman-teman sudah terkonek ya, bisa 3 bulanan, triwulan ya. Mungkin punya beberapa outlet, ini tinggal dimodifikasi ya. Outlet A, outlet B, outlet C dan lain-lain teman-teman bisa modifikasi laporan triwulannya ya. Terus juga triwulan ketiga, keempat dan lain-lain ini teman-teman bisa update ya. Dan bisa lihat berdasarkan data dan menentukan strategi untuk tahun depan. Oh, ternyata di bulan Maret ini rame. Nah, biasanya di bulan Februari mulai stok barang ya. Januari mulai sepi, lakukan promosi dan lain-lain. Ini teman-teman bisa pakai berdasarkan data. Ya. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Silakan. Kita Silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau langsung ditanyakan atau boleh sharing kasus-kasus yang dialami di usahanya ya. Mungkin telat lapor, pernah dapat surat cinta. Terus boleh juga sharing mungkin solusi setelah dapat surat cinta seperti apa gitu. Mungkin Coach Indra deh yang bisnisnya outletnya udah di mana-mana, sudah punya franchise di 18 kota besar nih. Coach Indra, boleh sharing Coach? Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Sharing sedikit ya. Jadi memang luar biasa apa yang sudah di-sharingkan sama Coach Ananta. Dan memang kita ketahui akhir-akhir ini pemerintah kita sangat luar biasa, dalam arti sangat semangat sekali untuk menarik pajak. Nah, salah satunya saya juga dapat surat cinta untuk menaikkan setoran pajak. Teman-teman, luar biasa ya. Yang biasanya setorannya saya bikinnya itu rata-rata 400 ribuan ya satu bulannya. Tetapi mungkin karena banyak sekali kekurangan uang ya negara kita, alokasi pendananya APBN juga minus, sehingga dari mana sumber pembiayaan atau pendapatan negara, salah satu yang paling besar adalah pajak. Maka negara kita banyak sekali memajaki UMKM, teman-teman. Salah satunya, akhirnya saya waktu itu beberapa bulan yang lalu dapat juga surat cinta untuk menaikkan setoran pajak bulanan. Akhirnya gampang caranya, kita tinggal menaiki pajak kita. Kuncinya adalah teman-teman yang saya pelajari, pajak itu jangan setornya flat. Jadi kalau kita setornya, misalkan kalau teman-teman pertama misalkan ratusan ribu ya, 100 ribu, 200 ribu, nggak masalah. Tapi jangan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dibikin naik, turun, supaya apa? Karena kan pendapatan kita nggak mungkin stabil. Nah, saya waktu itu bikinnya terus, akhirnya dapat surat panggilan, menghadap, dan solusinya adalah untuk menaik turunkan setoran sampai flat. Nah, kurang lebih itu sih pengalaman saya dapat surat cinta dari pajak, dan solusi untuk clear-nya adalah dengan cara menaik turunkan setoran pajak ke negara. Itu saja. Terima kasih waktunya. Oke, makasih Coach Indra. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung? Ada mau sharing? Biasanya kalau UMKM kan mama and papa corporate nih. Jadi sibuk ngurusin produksi, sibuk ngurusin marketing, keuangannya lupa biasanya. Karena yang punya dompet mama and papa kan, gitu kan. Jadi lupa mencatat, gampang uang sendiri kan, uang di rumah sendiri, tabungan sendiri semuanya. Tapi begitu dikejar sama petugas pajak, akhirnya ini deh, apa namanya, nggak bisa bernafas, sesak nafas ya, gitu menghadapi surat cinta dari kantor pajak. Mungkin silakan ini Pak dari Brebes siapa nih? Dan Mas siapa nih? Silakan Mas. Dengan Mas Soli Riwaldi. Riwaldi ya, selamat kenal Mas, dari Brebes nih ya. Ya Brebes ya. betul. Siap, silakan Mas. Kami dari Pusat Inkubator Bisnis Unsur Purwokerto sedang melaksanakan pendampingan UMKM di Kabupaten Brebes, Pak. Nah, salah satu targetnya adalah mengurus NIB para keluarga penerima manfaat, Pak, yang milik usaha.
ada beberapa yang menolak mengurusnya karena khawatir akan pajak, Pak. Apakah tidak apa-apa demikian? Bagaimana solusinya ya, Pak? Oke, selamat malam Pak Purwokerto ya. Salam ya ke kawan-kawan inkubator bisnis Siap, di Pak. sana. Ini Pak. Siap. Silakan Bro Kus Ananta, mungkin Ya, bisa merespon betul. ini teman-teman dari anggota Asosiasi Inkubator nih. Ya, Inkubator, siap. Salam kenal Mas. Terima kasih ya semangatnya Iya, Pak. malam ini ya. Jadi kalau kendala itu memang ya tadi semuanya takut pajak, tapi kita harus tetap lapor pajak. Kenapa? Manfaatnya karena tadi ya, kalau kita mau dapat dana ya, dapat dana hibah, dapat dana CSA, dapat dana dari perbankan, kalau tidak punya NIB, tidak punya NPWP, itu otomatis tersistem tidak bisa. Jadi mungkin Mas solusinya di sana diedukasi lagi Mas bahwa pentingnya NIB ini untuk masa depannya teman-teman ya, untuk mengakses, untuk meningkatkan permodalan, untuk meningkatkan usahanya, itu salah satunya harus punya data NPWP. Jadi untuk melaporkan tadi kita sesuai judulnya bikin adem itu lapornya juga nggak gede-gede amat Mas. Jadi tadi kalau kita menggunakan pajak UMKM ya yang omsetnya masih 0, di bawah 4,8 M itu lapornya 0,5% dari penghasilan bruto. Nah, tadi kalau dari template saya share ya template-nya ya. Saya share lagi ya. Kalau saya punya omset di sini ini sengaja saya gedein ya, sekitar 100 juta ya. Di sini laporan Januari sampai Desember sekitar 100 juta. Kalau kita kenakan tarif ya yang 0,5% ya tadi. Yang tarif ini kan 11% ini yang tarif normal ya, itu ada masanya, jadi nggak bisa 0, itu 3 tahun pertama biasanya. Itu hanya membayar 445.000, jadi sangat kecil ya. Yang penting tadi lapor ya, nggak seperti Coach Bro Indra yang lapor aja dikasih surat cinta ya, apalagi yang nggak lapor ya. Tapi dengan siasati tadi ya, seperti Coach Indra dari tahun ke tahun itu naik ya. Dari tahun ini 455, tahun depan ya naik 490 dan lain-lain. Itu pentingnya ya Mas. Mungkin dari saya itu semoga menjawab. Silakan Mas siapa ya? Dari Brebes siapa namanya tadi? Bisa di rename Soli. Mas. Rename namanya ya. Ya. Oke. Oke, Mas, mungkin saya masukkan sedikit pesan Anda. Ya, silakan. Kadang itu kita belajar saja harus dipaksa gitu ya. Belajar saja harus dipaksa, kemudian berarti mencatat keuangan juga harus dipaksa gitu. Dalam artian kalau kita kelaparan itu makan 3 kali sehari, begitu juga transaksi keuangan, begitu selesai transaksi ya minimal dicatat gitu. Nah, minimal dicatat. Nah, minimal catatan itu nanti terserah mau dicatat manual, tulis tangan di buku kas biasa, di catatan apapun, yang itu nanti bisa direkonstruksi, bisa diformulasikan, tinggal menginput saja ke form Excel yang udah di-share oleh SKI ini melalui Coach Ananta ya. Nah, kemudian untuk yang startup gitu Mas Soli, itu mereka harus dikasih studi kasus yang merugikan bila mereka tidak mempunyai NPWP, kerugiannya apa gitu ya. Kemudian kalau mereka punya NPWP nggak lapor pajak, itu nanti di suatu waktu ada kepentingan mereka bertransaksi dengan perbankan, dengan mitra dan seterusnya, kerjasama dan seterusnya, itu mereka akan dirugikan gitu. Ya, termasuk jangan sampai di tengah cash flow-nya masih tidak stabil, dapat surat cinta dari kantor pajak, itu tambah lebih pusing lagi gitu. Karena kita bisnis sebenarnya kan ngejar cuannya ya, ngejar cuan, mengembangkan pasar, mengembangkan produk, mengembangkan tim. Nah, jangan lupa juga bahwa ada aspek lain adalah manajemen keuangannya juga harus bagus, terkelola dan baik agar ya cash flow yang disampaikan oleh Coach Ananta tadi juga benar-benar bisa kita monitor, bisa kita analisa keputusan apa sih yang tidak efisien, kenapa kita belum untung dan seterusnya gitu. Mungkin startup, terutama startup yang orientasinya sudah langsung bikin PT, sudah kasih keringanan bikin PT, ya jangan lupa lapor pajaknya gitu. Nah sekarang NIB, pajak dan lain-lainnya itu sudah daftar online, tinggal menunggu dikirim ke email gitu, Mas Oli ya. Mungkin bisa tetap ya edukasi tidak pernah berhenti.
Karena bukan training yang paling penting, yang dicari oleh startup atau UMKM adalah mentoringnya. Ya, jadi bagaimana mendampingi mereka setelah mereka di training. Kalau trainer ya keren di ruangan selama 2 hari, 3 hari selesai. Tapi setelah training mereka bisa ketemu trainer lagi enggak gitu. Nah makanya yang mereka cari adalah trainer sekaligus sebagai pendampingnya atau mentornya gitu ya. Mungkin gitu Mas Soli ya. Sukses selalu buat teman-teman di Tetap Purwokerto. semangat. Amin. Tetap Amin, semangat Pak. Mas Oli. Oh ya Pak, kami juga Ya. di sini ada kendala Pak. Siap. Sistem Lanjut. OSS-nya sering error, gimana ya Pak? Saya udah sampai akhir ya. Ya. Ada satu KPM yang sampai akhir, tapi NIB-nya nggak mau keluar gitu loh. Jadi malam jadi dalam bentuk draft terus. Dan saya udah telepon ke pihak customer service-nya yang pihak OSS, nggak ada kejelasan sampai sekarang, itu gimana ya Pak? Oke. Ya, Silakan, sering. Coach. Ya, sering. Saya juga mengalami sering ya. Ya, itulah. Kadang pemerintah SDM-nya yang ngurusin UMKM kan banyak, ngurusin nama kan ribuan, tapi SDM-nya cuma 2 orang, 3 orang di kantor. Jadi mungkin banyak yang kelos dan lain-lain ya. Intinya sih memang coba dikomunikasikan lagi. Kalau deket dengan kantornya, didatengin aja main ya. Sekalian kenalan di sana ya. Kendalanya apa? Nah, nanti biasanya cepat kok ya. Oke. Mungkin masukan Ya. lagi, Mas Silakan, Soli. Pak. Datang aja ke kantor pusat pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu ya, perizinan terpadu. Itu bisa dibimbing langsung kok sama petugasnya. Mungkin ada kesalahan atau mereka punya direct message ya, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan operator, sesama operator di wilayah, biasanya bisa komunikasi langsung dengan operator pusat. Itu pengalaman kami mendampingi startup itu biasanya kita dampingin ya benar di sampingnya gitu ya. Kita antarin mereka ya, kasih satu contoh kasus gini loh cara mengurus urusan dengan perizinan gitu. Nah besoknya dia bisa cerita kepada teman-temannya lewat testimoni gitu. Mas Soli, pikir solusinya oke ya? Oke Pak. Oke, clear ya Mas Soli, cukup ya? Oke, Mbak Semangat, Vivin, Mas Oli. silakan Mbak Vivin. Ya. Oke, Terima kasih sama-sama. Pak atas informasinya. Siap, nanti kalau ada ini bisa hubungin Patar ya dan teman-teman SKI lebih lanjut lagi. Oke. Siap, Mbak Vivin. Mohon bantu kami Pak. Terima kasih. Siap. Terbuka kapan aja kita bisa online lagi. Oke, silakan join ke grup ya. Silakan teman-teman join ke grup WA yang telah di-share di chat agar teman-teman bisa terkoneksi langsung setiap hari komunikasi dengan kami. Silakan Mbak Vivin atau Ya, Ibu nih. Silakan Ibu Malam, bisa Mbak on cam. Vivin. Ya, Boleh on makasih cam. Pak. Boleh on cam Bu, sekalian kenalan. Saya lagi ini nih, Oke, lagi ngacak silakan. nih. Nggak apa-apa ya. Oh, silakan. Ya, makasih ini saya tadi agak telat nih. Cuman tadi kalau dari beberapa mendengarkan ini ya, kalau pengalaman saya nih Pak, saya ya mohon dikoreksi, katanya saya salah. Kita kan memang kalau UMKM itu kalau baru ya untuk 5 tahun tuh kita kan dikasih keringanan mau berapapun ya, selama 5 tahun tuh dikasih keringanan untuk, bukan keringanan, memang kita bisa lapor untuk 0,5% ya selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun kan 0,5%. Nanti setelah 5 tahun ya mau nggak mau harus sesuai gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, kalau saya lihat di Excel-nya tadi Coach Ananta tadi, yang masuk peredaran bruto itu omset setelah dihitung di laba rugi atau memang omset bersih nggak dihitung laba ruginya dulu? Maksudnya bukan penghasilan sebelum pajak, tapi bukan dikurangin biaya-biaya dulu, tapi memang omset sebelum biaya gitu, atau gimana ya? Karena selama ini saya melaporkannya ya pure omset sebelum dikurangin biaya tuh. Ya, itu. Apa karena saya terlalu polos gitu ya? Ini Coach Ananta sudah kenal belum yang bertanya ini siapa? Iya nih. Oke, ini adalah salah satu startup yang luar biasa, sudah sukses dengan produknya udah lebih dari 30 nih. Ini mentor kita nih sebenarnya nih, ya, mentor kita sebenarnya. Kapan-kapan sharing di forum ini. Oke, silakan Coach Ananta. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu memang yang 10% ya Bu. Ibu lapornya PPN 10% ya. Soalnya produknya produk apa Pak? Makanan. Ini Pak, ada Coach, ada PKRT ya. PKRT itu produk-produk home care. Yeah. Kemudian ada produk
kita ada produk buat tanaman juga. Jadi ya PKRT lah, dia lebih ke perbukaan kesehatan rumah tangga. Ya, betul. Baik Bu, biasanya ini memang kita PPH ya, PPH. Ya, betul. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!